Selamat pagi masyarakat Indonesia, selamat pagi sahabat TNI. Kali ini kami tim Puspen TNI berada di SMA Pradita Dirgantara yang bertempat di kawasan Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Banyak yang telah ditoreh prestasi oleh SMA ini, untuk itu kami tertarik untuk menginterview beberapa siswa yang ada di sekolah ini. Sebelumnya kami telah melewati protokol kesehatan yang sangat ketat, super ketat di sekolah ini, kita telah swab dengan hasil negatif. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama tentang sekolah ini. Selamat pagi sahabat TNI, ini yang seperti saya sampaikan, kita akan berbincang-bincang dengan para siswa SMA Pradita Dirgantara yang berprestasi. Sebelumnya kami sudah melaksanakan protokol kesehatan, kita swab dan hasilnya semua negatif, cek suhu dan sebagainya, tetap harus kita jalankan sesuai aturan protokol kesehatan. Baik, untuk mempersingkat, kita perkenalan mulai dari Adis dulu, silakan. Nama saya Adris Disadina Masendra, kelas 12E, saya berasal dari Malang. Nama saya Putri Atika Suri, kelas 12D, saya berasal dari Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila, saya kelas 12C, berasal dari Jakarta. Nama saya Muhammad Fawaz Gazi Hafiz, saya dari kelas 12D dan saya berasal dari Depok, Jawa Barat. Ya, ini SMA Pradita Dirgantara ini sudah jalan 3 tahun dan ini kalian lulus pertama ya. Omong-omong, apa yang membuat kalian tertarik untuk masuk SMA Pradita ini? Coba, Putri, gimana menurut Putri? Ya, kalau dari saya sendiri, saya berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian saya tahu SMA Pradita Dirgantara mempunyai beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi dari seluruh Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa karena bisa bersekolah di Jawa dan bertemu dengan banyak siswa-siswi berprestasi dari seluruh Indonesia. Wow, luar biasa ya. Jadi inspirasinya salah satunya juga beasiswa dan jauh-jauh, coba jauh-jauh sekolahnya ya. Luar biasa. Coba kita lanjut ke Pawas, gimana? Kenapa mau masuk SMA Pradita? Kalau saya pribadi, saya memilih SMA Pradita Dirgantara karena yang pertama itu kesempatan saya untuk bertemu orang banyak dan dari berbagai latar belakang, terutama juga di asrama yang melatih kemandirian. Kemudian kesempatan beasiswa untuk angkatan pertama ini sangat luar biasa dengan fasilitas yang sangat lengkap. Makanya saya berminat untuk mendaftar ke SMA Pradita Dirgantara. Wow. Fasilitas apa saja yang kira-kira kamu senangi di SMA Pradita ini? Untuk fasilitas itu benar-benar lengkap, Pak. Kita ada auditorium yang luasnya sangat luas, kemudian fasilitas olahraga yang lengkap, ada lapangan bola, basket, dan lain-lain. Kemudian asramanya juga sangat bagus, sangat rapi, dan ruang kelasnya pun sangat lengkap. Ada smartboard, ada proyektor, dan kita dilengkapi juga dengan dinding akustik, seperti itu. Ya, saya udah keliling tadi sama guru-guru dan beberapa murid melihat keliling sekolah ini memang sungguh luar biasa. SMA baru tapi luar biasa. Tadi sudah nanya tentang mengapa mau masuk SMA Dirgantara, Pradita Dirgantara. Selanjutnya saya mau nanya nih, kira-kira menurut kalian apa keunggulan dari SMA Pradita Dirgantara ini? Mungkin Sipa mau jawab? Kalau keunggulan Pradita Dirgantara dari pengalaman saya sendiri itu karena kita boarding school, motivasi dan atmosfer belajar di sini itu sangat mendukung pembelajaran, terutama karena kita bisa melihat secara langsung bagaimana cara dan taktik-taktik belajar, bahkan waktu belajar teman-teman kita sendiri gitu, 24/7. Selain itu juga selama 3 tahun saya di sini banyak sekali kuliah umum, seminar, webinar, dan acara-acara yang memang mendukung pendidikan saya dan pengetahuan saya ke depannya. Bahkan mendatangkan narasumber dari Jerman, dari Jepang, dan mendatangkan Geek Andy serta Ibu Menteri Pujiastuti. Menteri KKP. Ya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Sipa tadi. Tapi kalau menurut Adristi gimana tentang keunggulan SMA Pradita Dirgantara ini? Kalau menurut saya, selain yang disampaikan oleh Syifa tadi, di bidang non-akademik juga kita didukung oleh sekolah. Contohnya, waktu kita belajar di luar kelas, kita juga diajak untuk study tour ke PMPP, ke Mabes TNI, dan juga ke Puspitek. Yang mana hal itu tuh nggak bisa
dilakukan oleh di SMA lain. Jadi ini sungguh luar biasa di SMA Pradita ini. Selain itu di SMA Pradita ini juga kita diasah potensi yang ada di diri kita. Contohnya saya yang sebelumnya bingung apa yang ada di dalam diri saya, hingga saya bisa mengikuti lomba perlombaan nasional Microsoft Office, hingga saya bisa menjadi juara 1 dan mewakili Indonesia di tingkat internasional di New York. Wow, di New York. Terus di New Yorknya berangkat ke New York atau lombanya ada di Indonesia? Berangkat ke New York. Berangkat ke New York. Berapa hari di New York nih? Sekitar 2 mingguan. Wow, keren sekali kan, bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri tapi berlomba sahabat TNI, dan itu sangat membanggakan negara kita. Menarik sekali apa yang telah disampaikan, keunggulan, bagaimana masuknya, tapi kita juga mau gali, karena adik-adik kalian yang di luar sana yang berkeinginan masuk ke SMA Pradita ini, mungkin ingin bertanya-tanya, apa yang harus disiapkan, bagaimana masuknya, dan bagaimana hal-hal selanjutnya. Mungkin menyampaikan kiat dan saran untuk masuk SMA Pradita Dirgantara ini. Kalau saran dari saya sendiri untuk adik-adik itu mengecek nilai raport masing-masing. Karena untuk masuk SMA Pradita Dirgantara, 3 mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Inggris minimum 90. Selain itu juga untuk tes masuk SMA Pradita Dirgantara sendiri, selain ada bahasa Indonesia juga menggunakan soal berbahasa Inggris, sehingga membutuhkan latihan soal berbahasa Inggris untuk tes pusat begitu. Selain itu juga kita ada tes wawancara, jadi kalau bisa teman-teman itu harus menyiapkan menguatkan hati untuk tinggal di asrama yang jauh dari orang tua, jadi untuk bisa melatih adaptasi dan kemandirian. Kemudian juga ada tes IQ dan psikotes, jadi kalau bisa teman-teman juga membiasakan dengan soal-soal tersebut agar tidak kaget pas seleksi ke sini. Seperti itu. Kita juga perlu mempersiapkan kesehatan diri kita karena juga ada tes kesehatan di pusat. Kemudian juga bagi adik-adik SMP yang punya prestasi non-akademik boleh disertakan, karena saat pendaftaran tes administrasi, prestasi seperti organisasi, seni, dan olahraga juga turut diminta. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menyiapkan itu, karena dari SMP juga hal-hal itu harus kita gali, kita bangun. Ya, intinya kita belajar sungguh-sungguh, sahabat TNI ataupun adik-adik yang ingin masuk ke SMA Pradita Dirgantara. Pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar Adis akan diundang di IPB. Iya. Kalau Putri di UI, ngomong-ngomong IPB-nya di mana tuh? Di FMIPA Aktuaria. Iya. Kalau Putri? Di UI FEB Manajemen. Kalau Siva? UI Fakultas Hukum. Nah, kalau Pawas? Kalau saya alhamdulillah di University of Chicago mengambil ilmu politik. Terus kenapa tiba-tiba jadi pengen ke Chicago nih? Yang lain ini go Indonesia nih, mau go Chicago nih. Bisa dijelaskan? Sebenarnya saya memang dari kecil bercita-cita untuk sekolah ke luar negeri. Tapi begitu masuk ke SMA Pradita Dirgantara ini dan bertemu teman-teman dari seluruh Indonesia, saya semakin termotivasi untuk mengeksplor bukan hanya teman-teman dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Kemudian saya juga tertarik karena universitas yang saya tuju ini merupakan salah satu universitas terbaik di dunia, dan tentunya kurikulum pendidikannya sangat menarik. Saya mengambil ilmu politik karena saya sangat tertarik dengan politik, karena politik itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi banyak orang, dan harapannya saya setelah mendalami politik ini saya bisa memberi kontribusi yang positif ke masyarakat Indonesia. Seperti itu. Wow, jadi sudah berbicara atau berpikir untuk negara ini, berbuat untuk negara apa nanti setelah dari luar negeri. Kita tunggu loh ya. Kita tunggu hal terbaik, hal positif yang akan disumbangkan buat negara ini. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman siswa SMA Pradita. Tapi dalam bahasa Inggris ya, kalian kan jagoan-jagoan bahasa Inggris nih, udah lomba go internasional. SMA Pradita go internasional. Mulai dari Pawas dulu tentang TNI. Apa yang Anda pikirkan tentang TNI in English? I think the Indonesian National Armed Forces is a very disciplined institution that has a very great influence over Indonesia, and of course they have a lot of social responsibilities and also great things that they have done to the Indonesian people
specifically on helping the people in critical times, such as during disasters and also during the Indonesian War of Independence. Siva? For me, I think it's more like a patrol who light up the fire, and they gave us motivation for the citizens of Indonesia to bring up Indonesia to the international world. Putri? I think TNI is impressive and the pride of Indonesia. Adis? I think TNI is the one that unites us as Indonesian. Thank you for your time memberikan masukan tentang SMA Pradita Dirgantara. Semoga menjadi inspirasi ataupun menjadi acuan buat adik-adik kita yang ingin bergabung ke SMA Pradita Dirgantara ini. Ya, sebelum kita closing, yel dulu dari SMA Pradita Dirgantara. Mulai. Pradita Pasti bisa. Dirgantara Yes, we can. Mantap, terbang mendunia. Luar biasa sekali, Pak. Saya sudah diajak jalan-jalan keliling melihat fasilitas dari SMA Pradita Dirgantara ini yang super lengkap, super komplit, semuanya ada. Ditambah lagi prestasi-prestasi siswa yang boleh dikatakan sangat luar biasa, go internasional. Bahkan sampai ada yang ikut di New York lomba Microsoft Office, ada yang akan diterima di Chicago University dan universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia. Kira-kira bisa nggak dijelaskan sejarah singkat dari SMA Pradita ini secara garis besar saja? Terima kasih Mas Abdi. Jadi untuk awal mula berdirinya SMA Pradita Dirgantara ini, pada awalnya dirintis oleh Marskal TNI Hadi Cahyanto pada saat awal menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo tahun 2010, sudah mulai merintis pendidikan sekolah angkasa pada saat itu untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak yang ada di sekolah SD, SMP, termasuk PAUD, TK yang ada di Lanut Adi Sumarmo ini. Kita bekerjasama dengan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada saat beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, ada keinginan untuk mendirikan lagi sekolah-sekolah yang ada, khususnya sekolah unggulan, karena di TNI Angkatan Udara belum mempunyai sekolah unggulan. Harapannya sama dengan sekolah Taruna Nusantara, Brigda Nusantara, dan SMA MH Tamrin yang ada di Jakarta. Sehingga pada awal beliau menjadi Kepala Staf, kita melaksanakan kerjasama lagi dengan Universitas 11 Maret Surakarta untuk mendirikan sekolah unggulan pada saat itu. Harapannya sekolah SMA Pradita Dirgantara ini dapat mencetak calon-calon pemimpin bangsa, khususnya untuk generasi emas 2045 nantinya. Wow. Sehingga sekolah ini tercipta pada tahun 2017, dilaksanakan peletakan batu pertama pada saat itu tanggal 17 April 2017 dengan kerjasama Universitas 11 Maret, TNI Angkatan Udara, dan didukung oleh Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah yang ada di Kemendikbud Jakarta. Berarti didirikan pada tahun 2017, tadi 2010 dirintis, 2017, 2018 dibuka. Mulai grand opening oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie pada saat itu. Kita laksanakan grand opening didampingi oleh Panglima TNI, Rektor Universitas 11 Maret, dan Kaso pada saat itu Marskal Yuyus Sutisna. Ini SMA ini tergolong singkat, Bang, berdirinya. Kira-kira trik-trik apa sih dari guru-guru yang ada di sini, tenaga pengajar, sehingga murid-murid ini berprestasi yang sangat luar biasa, menjadi jagoan-jagoan lah. Baik, untuk trik yang dilaksanakan selama ini, mulai dari rekrutmen guru, kemudian pembinaan guru, termasuk pelatihan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk rekrutmen guru yang dilaksanakan adalah kita mencari guru-guru yang memang betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Prestasi untuk IP-nya minimal 3,5, kemudian TOEFL-nya 500, kemudian juga mereka paling tidak punya pengalaman kerja yang bagus sekali.
Untuk yang pembinaan selama ini kita laksanakan khusus-khusus, kemudian pembinaan secara terus-menerus oleh kepala sekolah, manajemen maupun direktur yang ada di SMA Pradita Dirgantara, termasuk proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di sini kita tetap melaksanakan disiplin, kemudian guru selalu dekat dengan siswa. Pada saat apapun guru siap untuk membimbing dan mengajar siswa ke arah yang lebih baik, bukan hanya secara pengetahuan saja, tetapi secara sikap, kemudian loyalitas, tanggung jawab, dan kegiatan-kegiatan yang lain kita selalu pantau mereka. Luar biasa sekali, sungguh menarik SMA Pradita Dirgantara yang ada di Kabupaten Boyolali ini. Dan buat adik-adik yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya SLTA, SMA ini patut untuk menjadi acuan Anda-Anda yang akan melanjutkan. Mungkin sekian dari kami berkunjung di SMA Pradita Dirgantara. Sekian, terima kasih. SMA Pradita Dirgantara, terbang mendunia.